Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Malarangeng dalam acara ngobrol-ngobrol tentang politik dan negara. Kita sekarang ini pandemi masih berjalan. Karena itu kita tetap membutuhkan bantuan negara, terutama bagi masyarakat kita, rakyat kita, untuk bisa juga survive di dalam situasi ekonomi yang masih terpuruk ini. Nah, negara memang punya fungsi, punya tugas melindungi, melayani, dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dalam rangka perlindungan ekonomi inilah kita juga membutuhkan peran negara. Dalam hal itu seringkali di dalam negara biasa kita sering dengar pada waktu-waktu tertentu, dan ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah, adalah memberikan bantuan kepada rakyat yang biasanya di bawah atau di sekitar garis kemiskinan. Pada masa Pak SBY dulu, itu dikenal dengan BLT, bantuan langsung tunai. Jadi masyarakat yang berada di sekitar maupun di bawah garis kemiskinan diberikan bantuan langsung berupa uang tunai yang diberikan kepada, dalam hal ini ketika zaman Pak SBY, by name, by address, melalui kantor pos. Karena kantor pos ada di mana-mana di seluruh, boleh dikata, kecamatan. Sekarang ini kita kenal juga ada yang namanya bansos, bantuan sosial dalam bentuk sembako. Nah, itu juga sudah dijalankan oleh pemerintah, walaupun juga sekarang masih ada juga, kemudian juga kita lihat ada juga yang berupa BLT, terutama BLT pedesaan. Pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif bagi masyarakat? Masyarakat miskin tentu saja yang tidak mampu, BLT, bantuan berupa BLT atau berupa bantuan sosial sembako. Mari kita lihat masing-masing. Kalau bantuan itu berupa bansos, maka yang kita lihat sekarang ini biasanya per keluarga diberikan bantuan sosial sembako yang isinya ada beras mungkin beberapa kilo, lalu ada sarden, mungkin ada gula, mungkin di sini ada super mie, ada macam-macam sembako seharga nilai tertentu, 300.000 mungkin. Tentu saja bantuan sembako itu akan membutuhkan biaya transportasi. Dan karena ada kejadian-kejadian ternyata bansos itu bisa dikorupsi atau mudah dikorupsi, maka dengan cara markup tentu saja nilainya. Jadi nilainya bukannya 300.000 misalnya, tetapi jauh di bawah itu karena pemasoknya tentu saja membutuhkan keuntungan, dan apalagi kalau ada upeti-upeti yang diberikan kepada mereka yang punya otoritas untuk menjalankan bantuan sosial tersebut. Maka memang distribusi bansos itu tadi ada juga nilainya, mungkin misalnya 15.000, lalu kemudian packagingnya juga bansos membutuhkan juga, saya dengar juga sekitar 15.000, maka sudah ada berapa banyak dari nilai yang mestinya sampai ke masyarakat terpotong karena untuk biaya distribusi, terus saja harus dibawa dengan truk, dibawa dari segala macam, membutuhkan solar lah segala macam, packaging, bungkusnya itu, dan kemudian juga kalau ada markup, maka tentunya markup itu diambil dari nilai bansos tersebut. Sehingga yang sampai ke masyarakat akan menjadi jauh lebih kecil daripada nilai yang semestinya sampai kepada masyarakat. Memang bansos ini kan karena bentuknya barang, maka perlu ada pemasok-pemasok dan sebagainya. Nah, tentu saja yang diuntungkan adalah pemasok-pemasoknya. Pedagang-pedagang besar dan menengah yang memproduksi apakah itu beras,
daging kaleng atau ikan kaleng, sarden, super mika atau apa namanya, mie instan sebenarnya, ataupun gula atau dan sebagainya menjadi satu paket itu. Dan tentu saja ada lagi yang mendapatkan apa namanya, yang namanya middleman, yang kemudian mendapatkan kuota pembagian sembako. Ini yang kita pelajari dalam kasus sembako. Sehingga jauh lebih efektif kalau sumbangan itu dalam berupa BLT, bantuan langsung tunai. Karena bantuan langsung tunai tidak mungkin dipotong oleh siapapun. Dia langsung dari, kalau pada waktu zaman Pak SBY dulu adalah langsung dari negara kepada melalui by name by address, langsung kepada orang yang mendapatkan bantuan itu diambil di kantor pos atau melalui pengiriman kantor pos by name by address. Tidak mungkin ada pemotongan di situ. Tidak perlu ada biaya distribusi karena itu ditanggung oleh negara dan tidak perlu ada markup dan sebagainya. Kalaupun ada yang perlu disosialisasikan adalah bagaimana menggunakan dana tersebut betul-betul untuk keperluan yang betul-betul esensial bagi keluarga. Jangan dibelikan rokok misalnya oleh bapaknya dan sebagainya. Nah, bagi saya BLT juga mempunyai satu keunggulan lain, yaitu bahwa dengan BLT karena dana tunai ada langsung pada rakyat yang membutuhkan, maka mereka pun akan membeli sembako atau kebutuhan sehari-hari pada warung-warung kecil yang ada di sekitar rumahnya atau pasar tradisional terdekat ya yang ada di sekitar rumahnya. Dengan demikian maka warung kecil maupun juga pasar tradisional akan kemudian tumbuh. Ada uang beredar di situ. Memang tujuan dari bantuan sosial ini, baik itu bansos maupun terutama BLT, adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau bansos tentu saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat langsung dalam bentuk sembako. Kalau BLT dia memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga sekaligus adalah menghidupkan daya beli yang ada pada masyarakat. Ini memang lebih sesuai dengan teori Keynesian yang ingin meningkatkan demand yang ada dalam masyarakat, permintaan yang muncul dalam masyarakat karena adanya uang beredar pada masyarakat. Yang juga uang beredar di warung-warung kecil, di pasar tradisional yang akhirnya juga akan menimbulkan demand yang lebih besar lagi kepada keseluruhan ekonomi kita. Itu model Keynesian, terutama memang cocok di dalam ketika sedang terjadi krisis. Karena itu ketika kita membandingkan program yang berbentuk BLT maupun juga bansos sembako, sama-sama tujuannya baik. Tetapi menurut saya BLT jauh lebih mengena, jauh lebih efisien, jauh lebih efektif di dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan menghidupkan UMKM yang ada di sekitar masyarakat. Nah, karena itu saya rasa kita perlu mendorong pemerintah untuk lebih banyak menggunakan instrumen BLT ketimbang bantuan sosial sembako. Bantuan sosial sembako sebenarnya penting juga, terutama ketika ada bencana alam, di mana terutama bukan karena tidak ada daya beli, tetapi atau juga kombinasi dari itu, tapi terutama karena pasar pun juga biasanya rusak kalau ada bencana alam, orang tidak bisa pergi ke pasar, sehingga yang dibutuhkan adalah langsung sembako yang bisa dimakan, bahkan pada dalam tahap tertentu tanggap darurat misalnya yang dibutuhkan justru nasi bungkus karena tidak mampu lagi tidak ada kesempatan untuk memasak pada saat itu. Atau kalau masih bisa masak bisa ada dapur umum, tapi kalau tidak nasi bungkus yang diperlukan. Nah, itulah sebabnya sekali lagi kita mendorong
pemerintah untuk lebih menggunakan instrumen BLT by name by address, apakah melalui perbankan atau kantor pos ataupun yang lain, tetapi sudah teruji, kantor pos sebenarnya sudah teruji, perbankan kalau dia mempunyai rekening, tetapi bukan berarti, sekali lagi bukan berarti bansos sembako tidak dibutuhkan, dibutuhkan pada saat-saat tertentu, tapi untuk yang lebih luas, yang dibutuhkan sekarang adalah BLT dengan tujuan juga meningkatkan daya beli yang ada di masyarakat sekaligus kebutuhan pokoknya pada saat darurat semacam ini. Demikian, sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.